Saya doakan bagi siapa saja yang menekan tombol like, komentar, dan subscribe. Semoga senantiasa dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tahukah Anda, dalam kearifan Jawa, hari lahir bukan sekadar catatan waktu yang tertera di kalender. Di baliknya, tersimpan rahasia mendalam yang diyakini turun-temurun, weton. Weton adalah gabungan hari dan pasaran Jawa yang disebut-sebut mampu memengaruhi watak, jalan hidup, hingga pintu rezeki seseorang. Di antara banyak weton, ada satu yang dianggap paling istimewa dan syarat misteri, weton Pahing. Orang-orang tua Jawa percaya, kelahiran di hari Pahing bukanlah kebetulan. Ini dianggap sebagai isyarat alam semesta bahwa sang bayi membawa misi khusus. Dalam primbon kuno, weton Pahing digambarkan bagaikan kunci untuk membuka dua gerbang besar kehidupan, pintu gaib dan pintu rezeki. Pintu gaib adalah kemampuan untuk merasakan hal-hal di luar nalar, menerima isyarat halus, hingga berkomunikasi dengan energi yang tak kasat mata. Pintu rezeki adalah jalan menuju keberlimpahan yang sering datang dari arah yang tak pernah disangka. Cerita-cerita turun-temurun mengisahkan, banyak tokoh sakti, pemimpin spiritual, dan orang berpengaruh lahir di weton Pahing. Mereka dikenal memiliki karisma yang membuat orang lain nyaman, sekaligus pancaran aura yang sulit dijelaskan. Bahkan sebelum mereka bicara, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan ketenangan atau justru getaran kuat yang memikat. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa pemilik weton ini seolah dijaga oleh kekuatan tak terlihat sejak lahir. Fenomena ini bukan berarti pemilik weton Pahing otomatis menjadi dukun atau paranormal. Kekuatan yang dimaksud lebih pada kepekaan batin, intuisi yang tajam, hati yang mudah menangkap pertanda, dan pikiran yang peka terhadap bahasa alam. Misalnya, ia bisa merasakan perubahan suasana di sebuah tempat sebelum orang lain menyadarinya, atau tiba-tiba mendapat firasat tentang seseorang. Semua ini terjadi secara alami, tanpa ia pelajari secara formal. Masyarakat Jawa memandang karunia tersebut sebagai amanah besar. Ia bukan hadiah untuk disombongkan, melainkan petunjuk agar sang pemilik weton menjaga laku hidup yang selaras dengan alam. Mereka percaya, semakin bersih niat dan hati, semakin terang pula pintu gaib dan rezeki yang terbuka. Sebaliknya, jika disalahgunakan, kekuatan itu bisa berubah menjadi bumerang, mendatangkan kesulitan batin, kebingungan, bahkan kemalangan. Itulah sebabnya, pembahasan weton Pahing selalu mengundang rasa ingin tahu. Bukan sekadar ramalan nasib, melainkan warisan kearifan leluhur yang mengajarkan keseimbangan antara usaha lahir dan batin. Di bab-bab berikutnya, kita akan mengupas lebih dalam, apa yang membuat Neptu Pahing begitu tinggi, bagaimana tanda-tanda kehadiran alam gaib muncul, serta amalan apa yang bisa menjaga karunia ini agar tetap menjadi berkah. Di balik istilah weton, terdapat ilmu hitung kuno yang disebut Neptu. Neptu adalah nilai angka dari hari dan pasaran Jawa yang, menurut primbon, memengaruhi karakter dan kekuatan batin seseorang. Weton Pahing menonjol karena memiliki nilai Neptu yang tinggi, tergantung kombinasi harinya. Nilai tinggi ini bukan sekadar angka, melainkan simbol energi besar, sebuah getaran yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Orang yang lahir di weton Pahing seringkali menunjukkan tanda-tanda batin yang tajam sejak kecil. Mereka mudah menangkap suasana hati orang lain, bahkan kadang mengetahui sesuatu sebelum itu terjadi. Ada yang tiba-tiba merasa gelisah ketika anggota keluarga jauh sakit, atau bermimpi tentang kejadian penting yang kemudian menjadi nyata. Fenomena seperti ini disebut masyarakat Jawa sebagai ilham atau wangsit, pesan batin yang datang tanpa diminta. Selain intuisi, weton Pahing diyakini membawa aura spiritual kuat. Banyak yang mengisahkan bahwa pemilik weton ini ibarat lampu di tengah kegelapan. Keberadaannya menarik makhluk halus, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bentuk penghormatan alam gaib. Mereka sering mengalami pengalaman mistis, mendengar suara tanpa rupa, merasakan angin sejuk ketika sedang sendiri, atau bermimpi bertemu leluhur yang memberi petunjuk. Bagi orang Jawa,
Ini bukan hal menakutkan, melainkan pertanda bahwa si pemilik weton memiliki jalur komunikasi khusus dengan dimensi lain. Dalam tradisi kejawen, seseorang yang memiliki daya spiritual seperti ini dianjurkan untuk menempuh laku batin, meditasi, tirakat, atau puasa tertentu. Tujuannya bukan untuk menambah kekuatan, melainkan untuk menata energi agar tetap seimbang. Energi yang tidak dikendalikan justru bisa menimbulkan gangguan, seperti sulit tidur, mudah emosi, atau merasa lelah tanpa sebab. Dengan laku batin, energi tinggi itu akan mengalir sebagai ketenangan, kebijaksanaan, dan petunjuk hidup. Keistimewaan weton pahing juga menjadikannya magnet dalam hubungan sosial. Mereka cenderung disukai banyak orang, mudah dipercaya, dan sering menjadi tempat curhat. Karisma ini muncul dari pancaran batin yang menenangkan, bukan dari usaha menonjolkan diri. Banyak pemilik weton ini yang tanpa sadar menjadi penengah konflik, memberi nasihat yang menenangkan, atau memimpin kelompok secara alami. Namun, kekuatan seperti ini membawa tanggung jawab. Orang berweton pahing diingatkan untuk selalu rendah hati dan tidak menggunakan kepekaan batinnya untuk merugikan orang lain. Penyalahgunaan kekuatan, seperti mencoba mengendalikan perasaan orang atau mencari keuntungan lewat praktik gaib negatif, dipercaya akan mendatangkan akibat berat. Alam gaib memiliki hukum keseimbangan yang tegas. Apa yang kita tanam akan kembali kepada kita. Keseluruhan sifat inilah yang membuat weton pahing begitu disegani dalam masyarakat Jawa. Ia bukan sekadar lahir di hari pahing, melainkan lahir dengan modal batin luar biasa. Jika dijalankan dengan laku spiritual dan niat baik, pemilik weton ini dapat menjadi penerang bagi lingkungan sekitarnya, membawa harmoni, rezeki, dan perlindungan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Seiring bertambahnya usia, orang yang lahir di weton pahing kerap menemukan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya kebetulan, tetapi dalam pandangan Jawa kuno, semua pertanda itu adalah bahasa alam gaib yang sedang menyapa. Kepekaan batin yang diwariskan sejak lahir membuat pemilik weton ini ibarat antena spiritual, mampu menangkap sinyal-sinyal halus yang luput dari indera kebanyakan orang. Fenomena yang paling sering dialami adalah mendengar suara tanpa rupa. Misalnya, saat malam sepi tiba-tiba terdengar bisikan lembut atau dentingan halus yang tidak diketahui sumbernya. Suara itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan isyarat bahwa alam halus sedang memberi tanda. Kadang suara itu berupa panggilan nama, kadang hanya bunyi samar seperti desir angin. Orang Jawa menilai ini sebagai pertanda baik jika hati tetap tenang, sebab yang datang adalah makhluk gaib yang membawa pesan, bukan gangguan. Selain suara, banyak pemilik weton pahing mengaku sering bermimpi bertemu leluhur. Dalam mimpi itu, kakek, nenek, atau bahkan sosok yang tidak dikenal namun terasa akrab, muncul seakan memberi nasihat atau petunjuk. Ada yang mendapat peringatan sebelum bepergian. Ada pula yang diberi ilham untuk memilih jalan hidup. Menurut Primbon, mimpi seperti ini adalah salah satu cara alam gaib menyampaikan pesan penting agar si pemilik weton tidak salah langkah. Pertanda lain adalah perubahan suhu atau energi di tempat tertentu. Saat memasuki area keramat, makam leluhur, atau hutan sunyi, mereka bisa tiba-tiba merasakan hawa dingin yang berbeda, meski udara sekitar terasa biasa. Getaran semacam ini menandakan bahwa tempat tersebut memiliki penunggu atau energi kuat, dan sang pemilik weton mampu merasakannya secara alami. Orang Jawa menyebut kemampuan ini sebagai rasa, yakni peka terhadap getaran yang tidak kasat mata. Kemampuan menerima panggilan batin ini bukan berarti pemilik weton pahing harus menjadi dukun atau paranormal. Justru, mereka diajarkan untuk mengolah energi melalui laku spiritual agar tetap seimbang. Tanpa pengendalian, energi yang terlalu peka bisa menjadi beban, sulit tidur, mudah terkejut, atau merasa lelah meski tidak beraktivitas berat. Karena itu, leluhur menekankan pentingnya tirakat, puasa, dan meditasi Jawa untuk menjaga ketenangan hati. Menariknya, banyak pemilik weton pahing juga memiliki daya tarik sosial yang sulit dijelaskan.
Orang lain kerap merasa nyaman berada di dekat mereka, seolah mendapatkan ketenangan batin. Dalam pertemuan, mereka sering menjadi penengah konflik tanpa diminta, karena kata-katanya meneduhkan dan wajahnya memancarkan wibawa. Karisma ini, kata orang tua Jawa, lahir dari keselarasan antara dunia lahir dan dunia batin. Namun, anugerah ini juga membawa tanggung jawab besar. Pemilik weton diingatkan agar tidak menuruti ego atau menyalahgunakan karunia untuk menakut-nakuti orang lain. Penyalahgunaan kekuatan batin, seperti memanfaatkan kemampuan PK untuk mengintimidasi atau mencari keuntungan, dipercaya akan mendatangkan akibat yang berat, rezeki seret, sakit yang tak terjelaskan, atau ketenangan batin yang hilang. Semua pertanda ini, bila diterima dengan hati jernih, sejatinya adalah panggilan untuk mengenal diri lebih dalam. Alam halus memberi pesan bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya sebatas dunia fisik. Weton Pahing menjadi jembatan halus antara manusia dan dimensi tak terlihat, mengajarkan pemiliknya untuk selalu rendah hati, bersyukur, dan menjaga keseimbangan batin. Keistimewaan weton Pahing tidak hanya terletak pada kepekaan spiritualnya, tetapi juga pada magnet rezeki yang menyertainya. Dalam Primbon Jawa disebutkan, rezeki orang yang lahir di hari Pahing sering datang seperti angin, tak terlihat arahnya, namun manfaatnya nyata terasa. Inilah mengapa masyarakat lama menyebutnya sebagai pemilik pintu rezeki langit. Banyak kisah turun-temurun yang menegaskan hal ini. Ada pedagang kecil yang tiba-tiba mendapatkan pelanggan besar, petani yang tanamannya panen melimpah meski cuaca tidak menentu, hingga karyawan biasa yang mendadak mendapat promosi tanpa perencanaan. Fenomena semacam ini sering dialami oleh mereka yang lahir di weton Pahing. Keberuntungan itu datang bukan hanya karena kerja keras, melainkan karena daya tarik kosmis yang membuat peluang menghampiri. Namun, rezeki bagi weton Pahing tidak melulu soal uang atau materi. Mereka juga kerap dianugerahi rezeki batin, hati yang tenang, hubungan sosial yang harmonis, dan kecerdasan mengambil keputusan penting di saat yang tepat. Bahkan ketika menghadapi situasi sulit, mereka seakan selalu diselamatkan oleh kejadian tak terduga, pertolongan yang datang tepat waktu, bantuan dari orang asing, atau ide yang tiba-tiba muncul dan membawa jalan keluar. Orang tua Jawa percaya, kelimpahan rezeki ini terkait dengan energi positif dan berkah leluhur yang mengalir dalam diri mereka. Energi itu ibarat medan magnet yang menarik kebaikan. Semakin pemilik weton menjaga kesucian batin melalui tirakat, sedekah, dan doa, semakin kuat pula aliran keberuntungan yang datang. Sebaliknya, jika mereka menjadi sombong, boros, atau lalai dari laku spiritual, pintu rezeki bisa perlahan tertutup. Selain usaha batin, laku hidup yang bijak menjadi kunci. Pemilik weton Pahing dianjurkan untuk rajin sedekah, terutama pada hari lahirnya sendiri, dan menjaga hubungan baik dengan orang tua. Doa ibu dipercaya sebagai gerbang langit yang memperlancar segala urusan. Bahkan restu orang tua kerap dianggap lebih ampuh daripada sekadar amalan pribadi. Kekuatan rezeki ini juga membuat pemilik weton sering menjadi magnet sosial. Mereka mudah disukai, cepat dipercaya, dan kerap menjadi pusat perhatian dalam lingkungan kerja maupun bisnis. Karisma inilah yang sering membuka peluang kerjasama, tawaran usaha, atau dukungan dari banyak pihak tanpa harus diminta. Namun, leluhur Jawa menegaskan bahwa rezeki besar adalah ujian besar. Orang weton Pahing diingatkan untuk selalu rendah hati, tidak silau oleh kemewahan, dan tetap menyalurkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Alam semesta bekerja dalam hukum timbal balik. Siapa yang memberi, dia akan terus diberi. Sedekah yang tulus, terutama kepada anak yatim atau fakir miskin, dipercaya mampu melipat gandakan berkah dan menjaga pintu rezeki tetap terbuka. Dengan keseimbangan antara usaha lahir dan batin, pemilik weton Pahing dapat menikmati kehidupan yang tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga kaya dalam ketenangan jiwa. Rezeki yang datang bukan sekadar angka di rekening, melainkan kebahagiaan mendalam yang membuat hidup terasa penuh arti. Itulah makna sejati dari
Rezeki mengalir dari langit, yang diwariskan dalam kebijaksanaan Jawa. Weton Pahing tidak hanya dikenal sebagai weton dengan energi gaib dan daya tarik rezeki yang kuat, tetapi juga membawa tanggung jawab spiritual yang sangat besar. Dalam kepercayaan Jawa, kekuatan besar tanpa penjagaan akan menjadi beban, bahkan bisa menimbulkan petaka bagi pemiliknya. Karena itulah, para leluhur menurunkan berbagai laku dan amalan khusus agar anugerah weton Pahing tetap terjaga dan memberi keberkahan, bukan sebaliknya. Orang yang lahir di weton Pahing dipercaya memiliki kepekaan batin yang tinggi. Mereka ibarat cermin, menyerap dan memantulkan energi di sekitarnya. Jika lingkungannya positif, keberuntungan mengalir deras. Namun, bila hati mereka dikuasai amarah, iri, atau kesombongan, energi negatif akan mudah menempel dan menutup pintu rezeki. Oleh sebab itu, leluhur menekankan pentingnya pembersihan jiwa melalui tirakat. Salah satu tirakat yang paling dianjurkan adalah puasa Senin Kamis. Puasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, menenangkan pikiran, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Banyak pemilik weton Pahing melaporkan bahwa setelah rutin menjalankan puasa ini, hidup mereka terasa lebih ringan, peluang usaha terbuka lebar, dan hubungan keluarga menjadi harmonis. Selain puasa, ada pula tirakat mutih, yaitu berpantang makanan selain nasi putih dan air putih selama 3 hingga 7 hari, biasanya dilakukan di awal bulan Jawa. Tirakat ini diyakini mampu membersihkan batin, menetralkan energi negatif, dan meningkatkan daya tarik spiritual. Namun, para sesepuh selalu mengingatkan agar tirakat dilakukan dengan niat yang lurus, bukan untuk kesombongan atau pamer kekuatan, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon perlindungan. Di sisi amalan doa, surat Al-Waqiah menempati posisi penting. Banyak kiai dan orang tua Jawa percaya bahwa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, terutama setelah salat Isya, akan membuka pintu rezeki yang luas. Bukan sekadar harta benda, tetapi juga rezeki berupa ketenangan, kesehatan, dan umur panjang. Surat Yasin juga menjadi bacaan utama, khususnya pada malam Jumat Pahing. Malam ini dianggap sakral karena energi weton mencapai puncak kekuatannya. Membaca Yasin di malam tersebut dipercaya melipat gandakan keberkahan sekaligus menjadi perisai dari gangguan makhluk halus. Namun, semua amalan akan kehilangan makna tanpa restu orang tua, terutama doa seorang ibu. Leluhur Jawa meyakini bahwa doa ibu adalah gerbang paling besar bagi datangnya rezeki dan keselamatan. Tak peduli seberapa kuat seseorang dalam bertirakat, jika hatinya keras pada orang tua, keberkahan akan menjauh. Karena itu, pemilik weton Pahing sangat dianjurkan untuk selalu berbakti, merawat orang tua, dan menjaga silaturahmi. Larangan yang perlu dijauhi juga tak kalah penting. Menyalahgunakan kekuatan batin, bersikap sombong, menipu orang lain, atau menggunakan ilmu gaib untuk mencelakai sesama akan berbalik menjadi petaka. Alam memiliki hukum timbal balik. Apa yang ditanam, itulah yang akan dipetik. Orang Pahing yang melanggar sering mengalami kemunduran hidup, kehilangan rezeki, bahkan sakit misterius yang sulit disembuhkan. Pada akhirnya, amalan-amalan ini bukan sekadar ritual, melainkan jalan untuk menyeimbangkan kekuatan besar yang sudah diberikan. Dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, weton Pahing akan menjadi cahaya bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Weton Pahing bukan sekadar tanda lahir, melainkan sebuah anugerah besar yang datang bersama tanggung jawab yang tak kalah besar. Di balik semua cerita tentang kekuatan gaib, magnet rezeki, dan intuisi tajam, tersimpan pesan mendalam dari para leluhur. Semua keistimewaan ini hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Orang yang lahir di weton ini diibaratkan sebagai penjaga keseimbangan. Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan hal-hal yang tak bisa ditangkap panca indera biasa. Namun kemampuan itu bukan untuk dipamerkan. Justru, mereka diingatkan agar rendah hati, menolong sesama, dan menjadi penyalur kebaikan di dunia. Ketika kekuatan digunakan dengan bijak, keberkahan akan mengalir tidak hanya kepada diri sendiri,
tetapi juga kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Dalam sejarah Jawa, banyak tokoh besar lahir pada Weton Pahing. Para pemimpin desa, guru spiritual, bahkan pengusaha sukses seringkali memiliki tanggal lahir yang sama. Namun mereka tidak mencapai kesuksesan hanya karena weton, melainkan karena kerja keras, doa, dan niat yang lurus. Weton hanyalah pintu, sedangkan langkah untuk menembus pintu itu tetap tergantung pada usaha pribadi. Para sesepuh selalu menekankan pentingnya ngudi kasampurnan, mencari kesempurnaan hidup dengan menggabungkan unsur lahir dan batin. Orang Pahing yang mengabaikan sisi batin kerap merasa hidupnya kosong meskipun bergelimang harta. Sebaliknya, mereka yang menjaga keseimbangan akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Inilah puncak dari makna Weton Pahing, menjadi manusia paripurna yang bermanfaat bagi semesta. Dalam dunia modern, pesan ini tetap relevan. Meskipun teknologi maju dan gaya hidup berubah, nilai-nilai leluhur tetap menjadi kompas. Bagi pemilik Weton Pahing, menjaga spiritualitas berarti tetap berpegang pada doa, menjaga hubungan baik dengan orang tua, menolong tetangga, dan merawat alam sekitar. Hanya dengan cara inilah magnet rezeki tetap menyala, bukan sekadar kilatan sesaat. Sebelum menutup, saya mengajak Anda semua untuk merenung. Kekuatan sejati bukan pada kemampuan melihat yang gaib, tetapi pada hati yang tulus dalam berbuat baik. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari penjelasan ini, silakan klik like, bagikan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya tentang rahasia leluhur Jawa. Tulis juga pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa menginspirasi orang lain. Ingatlah, Weton Pahing adalah anugerah, bukan kesombongan. Jadikanlah ia sebagai pengingat bahwa manusia hanyalah hamba yang diberi kesempatan untuk menebar cahaya di tengah dunia yang penuh gelap. Dengan hati yang bersih, rezeki yang datang bukan hanya milik sendiri, melainkan menjadi berkah yang mengalir kepada semua makhluk.